Racikan Berita 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali kita dalam Conversation to Scholars program IC Teriso. Saya Fusmi Maria bersama sahabat saya Dr. Iksanuddin Nursi. Saya sedang bersyukur nih Bang Nursi. Alhamdulillah karena saya termasuk satu dari penumpang Argo Bromo yang 5 gerbongnya anjlok di Pegadaian Baru Subang. Nah, alhamdulillah tidak ada korban jiwa, tapi secara ekonomi tadi pagi saya bertanya kepada Bang Nursi karena ada 48 ya perjalanan kereta yang di cancel gitu ya. Jadi tidak hanya cuma kerugian nanti di KAI ekonomi, tapi juga penumpang-penumpang yang dia melakukan banyak kegiatan harus barang dan orang itu. Nah, di sini letaknya sebetulnya peringatan dari Tuhan, nggak ada korban jiwa, tapi peringatan juga gimana manajemen governance, disaster manajemennya itu juga penting. Yang namanya kita itu paling lemah kan, yang kalau kita bicara tadi Bang Nursi bicara tentang maintenance perawatan yang kayak gitu, itu juga penting. Kadang-kadang nggak mau mengeluarkan anggaran itu, tapi kemudian terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, pada saat yang sama juga menarik juga untuk dilihat gitu, karena kita akhirnya dinaikkan ke bus Warga Baru gitu. Itu bus saya naik kira-kira 27 tahun yang lalu, bus ekonomi biasanya dari Cikampek ke UKI itu dia biasanya. Dulu saya suka naik bus Warga Baru kayak gitu ya. Ya ekonomi AC jendela. Tapi alhamdulillah tuh ya penumpang nggak ada yang panik. Penumpangnya itu ya civilized lah kayak gitu ya. Emang ada yang udah nelpon anaknya untuk jemput di Pegadaian Baru. Iyalah, saya pulang sampai rumah akhirnya jam 11 malam. Kita sampai di Gambir itu jam 10 malam. Jadi ini juga Masya Allah, alhamdulillah masih dikasih umur panjang oleh Allah, diselamatkan dari kondisi itu. Makanya hari ini kita bisa bertemu untuk berdialog gitu. Bahasanya kita kan berdialog, kita menyampaikan sedikit ilmu yang kita miliki. Nah, masih memperpanjang atau melanjutkan sebetulnya conversation kita sebelumnya, isu tentang Indonesia mendapatkan pengurangan dari 32% tarif ya, dari 32% ke 19%. Beberapa tulisan kritik masih tetap banyak kayak gitu ya disampaikan. Tapi seringkali ada tulisan juga yang menarik, saya kaget, walaupun nanti tolong Bang Nursi juga bahas kayak gitu. Ini satu profesor dari mana? Saya nggak tahu apakah karena saya cuma mendapatkan yang berada di WA Group saja. Saya belum sempat karena baru tadi saya lihat, belum sempat saya membaca aslinya. Biasanya seperti ini saya langsung baca aslinya. Tapi ada namanya itu Profesor Wu Wing Tie, lulusan Yale tapi dia PhD Harvard ya. Dan dia pernah jadi penasehat di Kementerian Keuangan Amerika Serikat dan PBB. Nah, jadi kalau kita lihat dia mengatakan bahwa sebetulnya yang kalah itu Trump, kalah gertak karena kepentingan nasional Amerika yang dengan kebijakan tarif sedunia itu ternyata yang merespon cuma sedikit. Itu sebenarnya tesisnya dia sih kalau dibaca dari tulisan itu ya, walaupun saya masih tetap ingin nanti mendebatkan tulisan aslinya. Dan Bang Nursi juga cukup banyak juga mendapatkan data-data yang langsung. Nah, kalau kita kembali lagi kepada hubungan dagang, kemampuan Indonesia di dalam bernegosiasi tidak hanya cuma dengan Trump, dengan Amerika Serikat, tapi sebetulnya di seluruh dunia. Kemarin saya punya kawan dulu di Wisma ini namanya Ayu Krishna. Dia ekonomi UI dulu, angkatan berapa, 82 ya. Dia kemarin itu menelpon saya, sedang berada di salah satu mall di Malaysia. Dia melihat bagaimana yang namanya perkembangan turis di Malaysia. Tapi yang dijual semua ini
nitty-gritty, Pernik-perniknya. pernik-perniknya itu made in Indonesia, made in China, tapi sudah di package as look like this is a Malaysian product kayak gitu ya. Jadi sepertinya itu produk Malaysia di dalam konteks itu. Nah, kita juga repackaging. Dia bilang repackaging di dalam konteks itu atau packagingnya Malaysia di dalam konteks ini. Nah, jadi ada beberapa hal, terus saya bilang nggak usah kaget kan kalau kita pergi ke umroh maupun haji di Mekah, Jeddah maupun di Madinah, produk-produk kita, produk-produk yang kita beli malahan produk dari Cina misalnya ya, kerudung-kerudung macam-macam itu justru dari Cina. Makanya kalau saya beli biasanya saya cek, saya beli kalau itu produk Turki, produk Maroko, produk yang ya agak sedikit berbeda lah di dalam konteks itu ya. Kalau kita ke Middle East ya carilah produk Middle East di dalam konteks ini. Nah, kembali lagi di dalam konteks isu perdagangan kita, perdagangan dua negara, isu perjanjian antara Indonesia dengan Trump. Di satu sisi mereka selalu mengatakan Indonesia menjadi posisinya sangat dibutuhkan oleh Amerika karena sebagai negara penduduknya nomor 4 setelah Amerika Serikat ya, jadi Cina, India, Amerika Serikat, Indonesia kalau dari jumlah penduduk. Terus kemudian kita juga kaya dengan sumber daya alam di dalam konteks ini ya. Kalau kita bicara Amerika nggak bisa dipisahkan dengan Timika kan, dengan Freeport di dalam konteks itu. Termasuk minyak. Dengan minyak kayak gitu ya di dalam konteks ini. Ya, jadi Freeport itu sudah berapa puluh tahun, 80% milik Amerika. Resmi sejak tahun 71. Ya, kemudian 10% milik swasta dan 10% baru milik Indonesia dalam konteks itu. Udah di Grasberg dan di Iceberg itu sudah seperti mangkok yang habis, padahal gunung kan mestinya menjulang ke atas, ini sudah ke bawah di dalam. Saya udah 2 kali pergi ke Tembagapura untuk melihat langsung. Nah, di dalam kondisi seperti ini kita melihat apa benar di dalam konteks apa yang harus disiapkan oleh masyarakat kita di dalam konteks dampak dari perjanjian-perjanjian perdagangan itu. Ya. Kan ini sangat penting untuk melihat apakah kemudian kita bisa mengekspor hasil-hasil produk Indonesia. Yang penting apa yang produk Indonesia? Kalau saya tahu ya, saya dulu kalau di New York atau di Washington itu suka beli bread, roti, tapi rotinya itu roti yang di atasnya itu banyak menggunakan kayu manis. Ternyata saya pernah melihat video dari roti itu. Ya, bagaimana proses produksinya? Memang dia membeli kayu manisnya langsung dari Sumatera Barat. Aku cuma lupa ya nama. Kapulaga. Bukan Kapulaga. Ini kayu manis. Ada namanya, memang nama asingnya. Nama asingnya kayak gitu ya, kayu manis itu. Dan itu terkenal kayak gitu rotinya itu dalam konteks ini. Dan dia menceritakan bahwa ini langsung dia mengambil kayu manisnya itu dari Sumatera Barat. Nah, sebetulnya di dalam perjanjian yang tadi Profesor Rami, saya nggak tahu itu cuma mau bagian dari cywar yang dilakukan oleh Amerika sehingga kita mengutip semuanya. Kita yang pro kepada turunnya tarif dari 32% ke 19%, sehingga tidak terjadi gejolak di dalam negeri. Tapi kita tidak pernah membaca detail dari perjanjian itu sendiri. Apa sebetulnya yang ada, yang secara asli gitu, yang ditandatangani itu apa saja. Karena apa? Karena baca Twitternya Trump aja kita sebel kayak gitu kan. Jadi everything, kemarin kita isu tentang dia tarifnya di Indonesia 0, everything kayak gitu ya, dia sebutkan everything. Terus kemudian yang kedua lagi waktu itu bahas tentang data penduduk Indonesia. Ini saya juga concern nih Bang, karena pertama kali negara Republik Indonesia membuat database penduduk dengan 12 variabel, kebetulan saya ketua divisinya, yaitu di KPU dulu. Tanggal 8 Desember 2004 diserahkan kepada Depdagri, gratis. Kita bikin waktu itu cuma 427 miliar. BPS yang ngerjain. Tapi kemudian oleh Depdagri di
private yang mengerjakan kayak gitu ya, dengan sampai terakhir dengan iktp dan seterusnya. Dan database itu sudah pindahkah ke Amerika? Ya. Walaupun sepertinya Presiden Prabowo menyatakan oh enggak dan sebagainya ya, di dalam konteks bagaimana, sepertinya belum menjelaskan dengan detail bagaimana kondisi ini. Lah artinya kalau database-nya penduduk Indonesia sudah berada di Amerika, kalau tadi dikatakan yang Trump kalah gertak kayak gitu oleh profesor dari Harvard itu, apa betul seperti itu? Sebetulnya perjanjian seperti apa sebagai negara Muslim terbesar di dunia? Perjanjian perdagangan seperti apa yang dianggap itu menguntungkan Indonesia? Dan itu dianggap biasa saja. Pasti orang dagang maunya kan cari untung, apalagi kalau dia punya kekuatan. Kekuatan negara besar kan nggak cuma kekuatan dagang kayak gitu saja, dia bisa pressure, dia bisa dengan senjata, 7I, investasi dan sebagainya. Jadi kita melihat kayak gini, membacanya bagaimana nih Bang? Ya, oke. Saya mulai dengan penjelasan tentang ekonomi perdagangan internasional, atau tepatnya ekonomi internasional. Ekonomi internasional. Di dalam ekonomi internasional itu neraca perdagangan, atau yang disebut dengan trade account, gitu ya, itu cuma salah satu saja. Lalu dia akan berhubungan dengan current account, neraca berjalan. Jadi yang pertama ada neraca perdagangan, yang kedua ada neraca berjalan. Isi neraca berjalan itu mencakup modal. Termasuk di dalamnya jasa, beberapa jasa yang melahirkan keuntungan dan kemudian ditransfer balik ke negerinya. Gaji, keuntungan, intellectual property right, itu masuk di situ. Berperannya perusahaan-perusahaan jasa asing di perusahaan itu jasa semua. Makanya disebut ada jasa primer, ada jasa sekunder. Nah, sementara modal terdiri dari modal penanaman langsung dan modal portofolio dan modal lain-lain. Nah, dua relasi neraca ini, baik neraca dagang maupun neraca jasa, akan melahirkan apa yang disebut dengan balance of payment, neraca pembayaran. Nah, neraca pembayaran akan menunjukkan cadangan devisa, gitu. Jadi ujungnya cadangan devisa. Nah, ketika sampai pada cadangan devisa, keluar indikator kerentanan, eksternalitas. Externality vulnerable. Jadi tingkat kerentanan eksternal. Nah, tingkat kerentanan eksternal itu diukur paling tidak 3. Ekspor per PDB, gitu ya. Ekspor per PDB dilihat dari sampai seberapa jauh ekspor kita terhadap PDB. Makin membesar, makin mengecil. Kita makin membesar presentasinya. Lalu kemudian ekspor terhadap hutang. Jadi tingkat ekspor terhadap hutang. Nah, kita juga ingin membesar ekspor terhadap hutangnya. Yang berikutnya di sini dihitung lagi cadangan devisa terhadap pembayaran hutang dan pembayaran ekspor. Itu semuanya diukur di situ. Nah, Indonesia ketika kemarin menikmati surplus neraca pembayaran, itu sebenarnya karena ada surplus di perdagangan. Dan memang itu luar biasa pengaruh dari pembatasan ekspor nikel karena langsung hilirisasi. Nah, di mata Amerika ini hanya menguntungkan Cina. Gitu. Amerika nggak main ya di Indonesia. Ada larangan. Mereka nggak bisa masuk karena sejumlah sumber daya nikelnya sudah diambil Cina.
Iya. Dan itu gila-gilaan, bukan yang cuma 1%, 10%, 20%, 50%, 95%. Nah, Amerika menghendaki itu ekspor bahan mentah nikelnya boleh ke Amerika. Termasuk itu dalam perdagangan. Oke. Nah, jadi ketika kita tahu bahwa neraca perdagangan tidak berdiri sendiri, dia berhubungan dengan neraca jasa dan dia berhubungan dengan neraca pembayaran, maka pertanyaannya menjadi, adakah data yang diungkapkan ke publik 3 data tadi? Nggak ada. Cuma 1 datanya. Iya, yang Neraca perdagangan neraca saja. perdagangan saja yang terus kita sudah senang banget karena kita surplus kayak Tapi gitu. pertanyaannya begitu, apa motif itu tidak dikemukakan? Dijawab, karena memang IMF, WTO, BI, dan semua unsur yang bermain di lembaga multilateral menyatakan memang datanya data agregat, tidak ada data yang sifatnya individual, data bilateral katanya. Pertanyaan berikutnya, kenapa data bilateral, neraca pembayaran, neraca berjalan itu tidak dikemukakan? Kenapa tidak dibuka? Kenapa Husnul? Motifnya? Kenapa? Ternyata berhubungan dengan tadi tingkat kerentanan eksternalitas. Ketahuan deh kayak gitu kan, kayak kita dulu dengan Singapura itu kan juga ditutup, nggak ada. Jadi, karena hot sitting money corruption itu duduknya di Singapura. Duitnya kok duduk ya, hot sitting money. Jadi hot money. Ya. Jadi ketika kita tahu, Anda menutupi bahwa secara sengaja bahwa sesungguhnya ada negara yang menghegemoni, ada negara yang mendominasi lewat teknologi dan keuangan gitu loh. Iya. Jadi terdiktenya Indonesia lewat neraca jasa dan lewat sistem itu tidak terungkap lewat yang namanya neraca pembayaran, Husnul. Tidak terungkap. Jadi misalnya Indonesia dengan katakan. Tapi masa nggak ada sih di apa namanya? Pemahaman intelektualite tentang penghitungan semuanya itu kan mestinya juga ada detail. Itu Menteri Keuangan ngapain aja? Coba Husnul tanya. Iya sih, sebetulnya aku pengen kalau datang itu, kalau ketemu itu. Tapi dia nggak mau ketemu saya sih. Bukan. Kan dalam satu kesempatan, saya pernah berdebat sama Gubernur BI, saya pernah berdebat dengan yang namanya Menteri Keuangan Sri Mulyani, Gubernur BI Agus Martowardoyo, Luhut Binsar Panjaitan sebagai keynote speaker, bersama Tito Karnavian sebagai Kapolri waktu itu gitu. Saya bilang begini, saya heran. Dunia sedang melakukan deglobalisasi, Anda tetap melakukan globalisasi itu, saya bilang. Enggak, bangga banget gitu loh. Padahal globalisasi itu membawa juga semua buruk-buruknya. Jadi jangan berpikir semuanya, dan globalisasi itu sebetulnya bukan two-way traffic. Nah, itu ya cuma dari Amerika ke kita. Emang ada itu orang kampung kita ke sana. Cuma one way aja. One way, jadi bukan global. Nah, dari situ, apalagi nanti kaitannya dengan civilization war, apalagi berkaitan dengan cultural war nanti. Tapi lupakan itu dulu. Kita masih tetap main dalam ekonomi internasional dulu. Nah, ketika saya bilang dunia sedang melakukan deglobalisasi dalam hal ini Amerika gitu ya. Dan terbukti Trump pertama maupun Trump kedua kelihatan MAGA itu gitu ya. Itu kan Make American Great Again. Itu kan deglobalisasi. Going back again to the national interest-nya. National interest-nya. Yang mereka bilang kalau pakai ilmu ekonomi namanya merkantilis. Merkantilis itu dulu sebelum kolonialisme. Iya. Dia ambil semua dengan kolonialisme. Nah, dari situ di balik pernyataan saya atau kajian saya tentang Amerika sedang melakukan deglobalisasi, sebenarnya saya sedang memburu, kan saya kepingin mereka mengungkapkan, mereka pejabat-pejabat nih, mereka akan bilang dong, tidak, ini begini pernah, itu mereka akan terpancing dengan saya ketika saya akan masuk ke dalam perdebatan angka yang tadi. Nah, sayangnya bukan hanya mereka yang tidak punya data atau tidak mengungkapkan data itu. Dunia internasional juga menutupi. Nah, argumennya adalah tadi menutupi ketergantungan struktural Indonesia terhadap strukturalnya mendalam loh. International Finance, Iya. World Bank, Iya, struktural IMF.
Itu kalimatnya jelas, itu menutupi katanya ketergantungan struktural keuangan Indonesia terhadap dunia luar. Itu mereka akuin semua. Ketika saya kejar-kejar gitu, saya habis gitu, iya, akhirnya Dan nanti alasannya, oh nanti Indonesia menjadi chaos, menjadi yang kayak gitu-gitu. enggak. Sebenarnya karena mereka cuma sekedar ingin mengatakan begini, gue ngejajah lo, tapi lo nggak perlu tahu bahwa gue ngejajah lo. Kan simbolik torture. Jadi bahasa lain ini adalah simbolik torture gitu loh. Kalau dulu Kekerasan simbolik gitu loh. dulu itu penjajahan dengan daerahnya, dengan wilayah. Sekarang penjajahan Dengan sistem. budayanya, dengan sistem, dengan finance, Teknologi. dengan militer, dengan macam-macam yang kayak gitu. 5F istilah saya. 5F dalam buku Bangsa Terbelah. Nah, dari sana saya kemudian berpikirnya, itu tim negosiasi waktu debat soal neraca perdagangan yang katanya surplus. Siapa tim negosiasinya, Bang? Erlangga, sebelumnya Sri Mulyani, kemudian berlanjut ke Erlangga gitu kan. Kan pertanyaan, katanya gagal semua. loh katanya sukses dapat 19%. Itu Erlangga yang Erlangga. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Ketika mereka dikasih tarif dari 30 ke 19, apakah mereka tidak menghubungkannya dengan neraca berjalan? Apakah mereka tidak menghubungkan dengan neraca pembayaran? Apa kalau Husnul bertanya kepada saya tentang apa mereka tidak mengerti tentang neraca berjalan dan neraca pembayaran itu? How do I know? Nggak tahu ya. Saya nggak tahu. Itu pendidikannya apa tuh ya? Erlangga. Di sini masuk. Loh, Erlangga itu pendidikannya mesin, sarjana teknik mesin ya. Wharton School, tapi jurusan apa ya? Monash University. Sama bisnis. Bisnis kan? Melbourne. Bisnis. Serta Melbourne Business School of Australia. Bisnis ya? Bisnis. Artinya ngerti dong. Tapi kalau dia tidak ekonomis, you only just talking the business dalam arti bisnis. Tapi kan kalau saya catatan Bang Nursi itu kan ekonomis gitu ya, ada econometricsnya di dalamnya dengan segala. It's not only just business per se, untung rugi. Iya betul, betul. Tapi mau detail gitu. Iya. Dan masuk kemudian siapa mendikte siapa mendominasi siapa gitu loh. Economic political economy. Iya. Gitu kan. Jadi ada politiknya di situ, ada kekuasaan di situ. Iya betul. Beda dengan only just business. Benar. Sampai di situ benar. Jadi kalau Husnul masuk ke dalam wilayah soal disiplin keilmuan, dia akan masuk ke dalam wilayah begini. Gak salah kalau memang akhirnya selama 10 tahun terakhir orang-orang direkrut memang bukan persoalan ahlinya. Sorry. Dan sebagai pejabat sebetulnya dia bisa bertanya kayak gitu kepada. Memang gengsi dong. Kumpulkan. Saya waktu di KPU kayak gitu, saya kumpulkan dari LIPI, dari BPPT, dari kampus-kampus Indonesia. Saya dengar dikumpulin. Tapi setelah selesai. Kalau salah nggak bisa diperbaiki ya? Di sini menyangkut soal apakah DPR sudah meratifikasi apa belum. Ini kan perjanjian ini sudah berlaku kemarin hari Jumat, ya kan? Oh sudah berlaku ya? Sudah berlaku per 1 Agustus. Per 1 Agustus sudah berlaku. Jadi kalau kita bicara ini, tapi DPR bisa membatalkan karena dia punya hak. Tergantung sekarang persoalan DPR. Tapi jangan kita mikir dulu situ. Enggak. Kita balik lagi ke detail. Isinya dulu. Substansinya dulu. Nah, kalau kita tahu kayak gitu ada problem-problem besar bahwa hubungan neraca perdagangan dengan neraca pembayaran, dengan neraca jasa, dengan cadangan devisa, dan akhirnya dipertanyakan tentang tingkat kerentanan eksternalitas gitu ya. Mestinya kita tidak serta-merta hanya membahas perdagangan. Iya. Mestinya kita bahas secara struktural. Misalnya sumber daya kita lebih banyak dikuasai oleh Amerika, sumber daya apa aja? Gitu misalnya. Minyak, tembaga, ya timika. Nah, itu pendekatan sumber daya, Mas Husnul. Kalau pendekatan sumber daya buatan, data, computing, digital kan sudah dikasih mereka. Sudah semua. Habis semua. Sudah itu. Mana ada kita semuanya kalau enggak energi mineral mereka, sumber daya digital mereka sudah. Oke, pindah sekarang ke produksi energi di tangan mereka. Energi mereka. Dan dia balik lagi ke energi full kan. Iya. Artinya extractive resources-nya juga. Financial services di mereka. Ya kan? Global Cities dulu itu ada buku judulnya Global Cities kayak gitu ya.
Terus Itu sejumlah ya Jakarta, New York sebagai pusat finance dunia. Bahkan yang namanya harga seperti harga timah, harga itu bukan kita yang menentukan. Pusat-pusat finance itu yang sawit aja mereka. sawit juga mereka. Harga mereka ya. Nah, itu tadi di level produksi. Di level produksi banyak sekali nanti produk-produk Amerika yang bakal masuk. Makanya kemudian mereka minta Nah, apa itu yang masuk, Bang? di perdagangan. Mereka minta kebebasan impor pada yang namanya pangan, gula, gandum, jagung, kedelai, terus itu daging sapi, Dan penghapusan label tertentu, maksudnya dan menerima sertifikasi yang mereka buat tanpa harus melakukan pengujian pre-order, tanpa melakukan pengujian inspeksi pada pre-order, dahsyat nggak? Dahsyat sekali didiktenya. Written. Iya. Tertulis. Waduh. Nggak ada yang koreksi itu waktu. Nggak ada. Saya bacain aja ya. Iya. Saya bacain aja biar seru di sini. Indonesia menghilangkan sekitar 99% hambatan tarif. 1. Yang kedua, Amerika mengurangi tarif timbal balik hingga 19%. 2. 3. Amerika Serikat dan Indonesia bekerja sama ya dalam persoalan perdagangan dan investasi bilateral di berbagai bidang prioritas. Termasuk ini kalimatnya, Suno. 1. Membebaskan perusahaan dan barang asal AS dari persyaratan konten lokal. Berarti TKDN hapus. Oh gitu ya. Iya dong. Membebaskan perusahaan dan barang AS dengan persyaratan konten lokal. 1. Yang kedua, menerima kendaraan yang dibuat sesuai dengan standar keselamatan dan emisi kendaraan bermotor federal AS. Menarik nih. 3. Menerima sertifikasi FDA, Food Drug Administration, dan otorisasi pemasaran sebelumnya untuk perangkat medis dan farmasi. Oke, yang keempat nih, kerennya. Menghapus persyaratan pelabelan tertentu. Tapi nggak disebutkan halal kayak gitu. Ketemu nanti dengan soal babi sama daging. Oh, oke. Tertentu. Iya, Pak. Certain iya, kalimatnya begitu gitu ya. Nah, berikutnya, khususnya pakai kosmetik apa enggak saya nggak tahu di sini. Membebaskan ekspor kosmetik, perangkat medis dan barang manufaktur lainnya dari persyaratan tertentu. Jadi bebas ekspor dari Amerika tuh saya kosmetik. Saya pakai yang nggak apa-apa ngomong itu walaupun kita nggak dibayar oleh Wardah kayak gitu ya. Halal, pokoknya selalu nyari yang namanya konten. Tapi Bang, Korea Selatan itu sudah punya kosmetik halal. Jadi karena banyaknya orang turis dari ya Korean Wave. Jadi itu ada toko-toko kosmetiknya sudah punya label halal. Gitu ya. Oke. Nah, berikutnya di sini. Nah, kalau ini kan enggak. Pokoknya lo habis label tertentu harus dihapus. Hati-hati loh, kosmetik itu banyak yang tidak halal. Iya, karena minyak-minyaknya itu minyak babi. Iya. Nah, itu nanti ada tuh ucapan terima kasih dari produsen babi. Waduh. Gitu ya. Okay. Apa next? Nextnya berikutnya gitu ya. Setelah mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah kekayaan intelektual tadi soal digital segala macam gitu ya. Lalu berikutnya menghapus pembatasan impor atau persyaratan perizinan barang-barang remanufaktur AS, menghapus persyaratan inspeksi atau verifikasi pra pengiriman pada impor barang dan adopsi implementasi praktek regulasi. Wadah. Artinya mereka tidak hanya bicara soal dagangnya, tapi soal persyaratan-persyaratannya, sertifikasinya. Tapi kalau Amerika itu kan selalu tidak, dia dominan di dalam konteks itu. Kayak misalnya, oh iya kita mesti harus salah satu mereka gunakan itu menggunakan pasal-pasal yang tadi Food Drug Administration FDA itu. FDA itu isinya cuma ini nggak boleh masuk, ini boleh masuk. Tapi apakah benar dia boleh masuk dan tidak boleh masuk itu fair? Enggak juga. Ya, itu kan kepentingan mereka pasti sudah. Iya. Sudah. Nah, itu Food Drug Administration itu dari Amerika ke Indonesia gitu. Iya. Jadi ketentuan FDA di sana berlaku di sini. Bahkan kita nggak masuk di dalam. Tapi nggak mau. Tadi disebutkan tidak bisa kemudian diinspeksi. Nggak bisa. Menghapuskan
menghapus persyaratan inspeksi. Jadi ini konsumen Indonesia tuh ya sekarang harus cerdas, harus punya itu nanti. Bukan, itu kan khusus langsung bicara ini di hilir. Jangan Enggak, begitu. maksudnya enggak ya. Jangan begitu. Enggak, saya baca kayak gitu karena saya kan ingat ini mak-mak persoalannya. Yang nonton IC dari itu juga banyak mak-mak gitu. Iya. Apa dampaknya kepada mak-mak di Indonesia? Iya. Dibahas. Ya enggak apa-apa, balik lagi. Aku udah enggak tahan aja kalau ngajar ini dalam konteks. Enggak, saya ketawa-tawa gini, saya ngebayangin Usul. Ini tim negosiatornya apa yang ada di batok. Misal Betawi bilang, apa yang ada di batok kepalanya nih. Bukan isi kepalanya, Betawi bilang, di batok kepala lu apa sih Do sini you think gitu. that they read it very carefully? Iya, mau saya bacain dalam bahasa Inggrisnya? Enggak, maksudnya orang Indonesianya kalau dia kayak gini, apakah dia baca dengan teliti? Makanya saya bilang mau dibaca dalam bahasa Inggrisnya. Iya. Kan saya langsung ke Nanti core-nya. kirim ke saya aja, saya akan suruh mahasiswa saya yang baca. Karena saya ingin tahu juga Oke. yang aslinya dalam bahasa Enggak. Inggrisnya kayak. Silakan usul bawa Ya, nanti nanti. ke depan kelas Heeh. dan uji secara akademik. Kalau Mm-mm. ini sih saya sudah uji ke beberapa tempat. Iya. Bahwa akhirnya kedaulatan ekonomi Indonesia tergadai. Ya, balik lagi. Simpulannya begitu gitu. Kedaulatan ekonomi Indonesia tergadai. Liberal dengan hegemoni global. Ya jadi begitu. Kan? Jadi Jadi begitu. kayak gitu. Artinya jangan pernah bicara soal pasal 33 dong kalau kondisinya begini. Jangan ngomong soal kami memperjuangkan. Saya stop di sini ya. Ya, Interupsi ya. oke. Saya kan diundang acara yang global disordernya, pidatonya, civilization-nya SBY. SBY mengatakan loh pasal 33 kita itu sudah bagus sekali. Waktu dia mengatakan bagus dengan demokrasi dan sebagainya. Ngerti nggak dia? Kayaknya kita harus kirim IC dari Ilso yang Iya. isu membahas tentang pasal 33 itu. Iya. Apalagi terus apa yang Jadi mau dia menganggap bahwa liberalisme itu apalagi yang Husnul yang kita bahas di meja ini rame-rame gitu. Seru kan? Nah itu SBY loh pidatonya. Oh iya. Kebayang kan? Kalau dibilang global disorder kemudian pasal 33 dianggap sudah lengkap. Kebayangkan daya nalarnya. Sorry itu Ya, saya. artinya kita berserah diri, silakan Anda colonize, ya, menjajah kita. Udah, that's it. Kalimat penting Husnul itu. Itu kan please occupy kan? Please come to invest in my country. Itu ada presiden yang Ya. pidato kayak gitu juga. Itu pidato presiden. Kita gunakannya bahas please occupy us. Kan gitu ceritanya. Iya, betul. Gimana sih orang-orang ini mikirnya apa? Masya Allah, kalau menteri kita dibilangnya sok pinter deh. Sama Yang seperti- kedua lagi, satu lagi nih, saya interupsi ini ya, sorry ya. Iya. Di pidato itu, ngomong perempuan. Satu kata pun nggak ada. Dia bilang civilization without women, a half of the population. Gimana? Nggak ada. Katanya, Nyebut aja nggak? katanya gender. Nggak ada. Nyebut aja enggak kayak gitu. Tapi Husnul hadir ya. Oh aku hadir, Tapi- ada foto-fotonya ada. Itu istilahnya bukan itu contempt of gender itu. Demi gitu. Dan dia tahu bahwa bagaimana istrinya itu dulu sangat tahu karena pada saat dia ketemu saya di istana, Ibu Husnul, istri saya mendengarkan di Dharma Wanita bla bla bla. Ya kayak gitu. Nah, ini penting karena kalau kemudian elit politik kita memang kadang-kadang nggak peduli dengan hegemoni global, dominasi global, gitu ya, Washington administration dan sebagainya, itu berdampak pada kebijakan-kebijakan yang diambil, kan itu persoalan. Nah, tapi ada juga tesis yang muncul Husnul dari diskusi beberapa waktu lalu. Sebenarnya sih tesisnya bukan luar biasa. Iya, kalau Jakarta tidak mau mengikuti Washington, Jakarta pasti dijatuhkan gitu kalimatnya. Kalimatnya gitu. Udah bermain seperti Tuhan. Enggak, kalimatnya sampai kayak gitu Ya, gitu. iya, sudah bermain seperti Tuhan. Kan itu banyak, kita kan sering kali kayak gitu kan. Terus kemudian, oh iya kita kan dijatuhkan, takut kayak gitu. Memang ada itulah persoalannya, ketergantungan kepada makhluk itu akhirnya membuat kebijakan-kebijakan kita tidak. Itu makanya judul talkshow kita kali ini judulnya Jakarta dijatuhkan Washington gitu. Really kayak gitu. Emang Washington Tuhan kayak gitu. Jakarta dijatuhkan Washington gitu. Talkshow kita kali ini begitu Husnul. Iya. Dialog kita kali ini begitu. Jadi Oke, lanjut. Oke, kita lanjut ya. Itu Nah, kalau tadi kita interupsi tapi penting karena itu bagian dari nggak
Kalau gini, saya sih senang Husnul hadir. Cuma tidak terbayang kalau misalnya Husnul jadi pembicara atau saya yang menjadi pembicara bersama Husnul menghadapi mereka dengan konsep yang kita punya, Husnul. Wah, dahsyat. Saya kemarin tuh kayaknya kalian semua ini harus mendengarkan itu. Jadi moderatornya Dino. Tapi yang datang itu kan ada Wiranto, ada Agung Gumelar, ada Agung Laksono, dan ya geng itulah geng mereka. Tapi hebatnya mereka memang mengundang beberapa akademisi. Looks like kita akademis, tapi kan nggak disuruh ngomong. Kalau saya disuruh angkat tangan, ngapain? Saya dulu yang tanda tangan dia jadi presiden, masa gue angkat tangan gitu. Gue cuma catat saja, gue sampaikan aja secara tertulis ke panitia. Tapi kita bersedia untuk duduk bareng ya? Oh sangat. Kapanpun dan dimanapun. Jadi ya. Kita bisa bahas. Ayo. Demokrasi dan bener. Ayo. Apalagi dia gunakan global disorder. Nah, itu kan bahasan IC dari 4 tahun yang lalu. Makanya itu tertawa ngakak. Global disorder. Sorry Husnul ya, kalau saya tertawa ngakak. Aku sih ketawa, saya tunggu-tunggu, saya pikir Pak Mursi ada menyelinap di situ, datang kayak gitu katanya. Enggak lah, saya tidak akan pernah diakui sama mereka, Husnul, karena saya selalu kontra sama mereka kan. Mereka tahu aku kontras juga, tapi kan karena perempuan gak dianggap. Justru kalau saya bukan gak dianggap, justru Husnul tidak dipermalukan. Makanya saya bilang konten gender. Dipermalukan dengan itu. Iya kan, makanya begitu. Ya, kita lanjut. Sorry, di penutupnya Husnul. Kita memang akan bernegosiasi di sini gitu ya untuk pembelian pesawat sebesar 3,2 miliar. Kita akan membeli energi. Itu Boeing ya. Iya, Boeing. Kita akan beli energi dari Chevron dan dari Exxon. Kita akan beli gandum, kita akan beli yang namanya gula. Kita itu impornya 100%. Kita akan beli kedelai. Gandum itu ya kita itu. Iya. Emang kita nggak bisa nanam ya gandum, Pak? Di negeri kita. Saya belum tahu kalau gandum. Masih harus tanya. Tapi kalau kedelai bisa itu. Kalau kedelai bisa. Saya sudah tanya menterinya, langsung saya tanya menterinya. Yang tanya ini. Iya, saya tanya langsung menterinya. Dia bilang apa? Bisa kok katanya. Ya tapi kok 100% nggak tahu. Saya nggak tahu bagaimana koordinasi Menko dengan Menteri Teknis terkait. Kalau kebutuhan untuk itu. terigu gandum itu 100% importnya. Iya. Jadi kalimatnya begini, Amerika Serikat dan Indonesia berkomitmen gitu ya, ya dalam rangka kerjasama ekonomi dan keamanan nasional. Maksudnya? Apa di situ? Guna meningkatkan ketahanan dan inovasi rantai pasokan. Bahasanya melalui tindakan pelengkap untuk mengatasi praktek perdagangan tidak adil di negara lain. Maksudnya apa? Menghindari di situ melalui tindakan pelengkapan mengatasi praktek perdagangan tidak. Loh, berarti kita disuruh mengatasi praktek perdagangan tidak adil di negara lain. Artinya apa? Kita dikerjain habis-habisan kalimat jadi ini. Tentaranya Amerika. Dan melalui kerjasama dalam pengendalian ekspor, keamanan investasi, dan memerangi penghindaran biaya. Keamanan investasi itu sudah terjadi lewat Undang-Undang 2507 di era SBY, Husnul. Sudah dibuat. Bahkan kita sudah bikin yang namanya investment agreement guarantee. Jadi satu perjanjian jaminan investasi itu kita sudah buat. Ini sampai dibikin lagi. Apa poinnya? Kan berarti kalau Indonesia mau melakukan nasionalisasi, nggak boleh ini. Nggak boleh. Sudah kita bikin undang-undangnya kayak gitu, kita punya perjanjian jaminan investasi, dibikin lagi dengan Amerika soal keamanan investasi. Apa poinnya? Habis kita didikte kekuatan modal, Husnul. Jadi lagi-lagi 7I itu terbukti, Husnul. Tapi sebetulnya Amerika itu memang Kongres, ada undang-undang di Amerika, kalau perusahaannya Amerika itu investasi di satu negara, itu presidennya memberikan garansi. Jadi perusahaan Amerika itu nggak akan yang namanya bangkrut sebangkrut-bangkrutnya kalau dia invest di luar. Karena itu perjanjian, makanya dulu pembelian Lion Air ya, itu yang tanda tangan kan Gus Dur. Nah, ngapain itu swasta? Ngapain mesti presiden? Nggak tahu, itu garansi. Jadi kalau Lion Air-nya nanti bangkrut dan sebagainya, maka negara, rakyat Indonesia yang harus bayar. Ya. Benar nggak itu? Itu masuk memang dalam apa yang disebut dengan government guarantee.
Government itu collateral base. Collateral Ya, kan? agreement. Tapi kan ini pebisnis import pesawat ugal-ugalan, tapi yang ngasih garansi adalah pemerintah. Negara. Kemudian kalau dia tidak memanage dengan baik utangnya menjadi dia bangkrut di dalam bisnis itu, maka utang itu menjadi utang negara. Nah, itu artinya utangnya rakyat lah yang harus bertanggung jawab. Yang menariknya lagi itu soal lain. Yang menariknya lagi ketika kita dipaksa membeli Boeing, itu membuktikan bahwa sesungguhnya mereka waktu kita rencana ngebangun pesawat sendiri, betapa Amerika terganggu. Jadi terbukti setelah sekian tahun, 25 tahun terbukti. Ketika Indonesia berusaha untuk punya pesawat sendiri, industri mereka terganggu. Ini masuk nggak yang dipersoalkan QRIS? Oh iya kan sistem pembayaran. Kan Amerika kan katanya sebel karena Visa dan Mastercard-nya terganggu dengan QRIS itu. Saya sebutin di sini, Husnul. Ada. Nah, ini kalimatnya Husnul, coba. Ya. Ini banyak sekali yang soal digital, Husnul. Satu, Indonesia harus menghapus hambatan perdagangan digital. Ingat kasus Indonesia meminta agar iPhone investasi dulu di Indonesia, terus iPhone marah-marah? Itu sudah tidak boleh lagi ada. Tidak boleh lagi ada. Tidak boleh lagi ada hambatan iPhone untuk diperdagangkan di Indonesia. Nggak boleh ada hambatan. Kan tadi TKDN sudah terjadi. Jadi tegasan di sini. Gitu ya. Oke ya. Kita boikot aja. Oke. Nih, Indonesia berkomitmen mengatasi hambatan berdampak pada perdagangan, jasa, dan investasi digital. Ya termasuk keuangan itu. Tadi QRIS itu. QRIS, jasa digital. Udah jasa keuangan digital. Iya, jasa dan investasi digital. Itu jasa itu QRIS itu. QRIS itu. Ya nggak boleh ada hambatan ketika nanti masuk misalnya jasa misalnya pakai sistem pembayaran yang apakah sistem pembayaran mau dipakai oleh misalnya jadi pakai sistemnya Mark Zuckerberg seperti sekarang Trump menggunakan kriptonya Mark Zuckerberg gitu ya, atau apakah menggunakan sistem pembayarannya Jeff Bezos atau apakah menggunakan sistem pembayaran yang Swift code, harus itu dipakai karena di sini harus dihapus hambatannya. Gimana sih? Padahal QRIS ini hebat loh sebetulnya. Saya aja sekarang mau di desa, mau diapain pakai QRIS. Oke, selanjutin lagi ya. Husnul ya. Bacanya Kris atau QRIS? Kayaknya QRIS. Dah. Sini ya. Nah, sini nih. Apa lagi? Presiden Trump menyampaikan kesepakatan perdagangan tangguh dan berwawasan ke depan yang akan menguntungkan para pekerja eksportir petani dan inovator digital Amerika. Ini pengumuman Gedung Putih loh. Pernyataan begini, kesepakatan ini adalah gambaran dan kemenangan yang akan dirasakan oleh seluruh warga negara Amerika. Mestinya kayak gitu kan ya agak sedikit beradab lah. Nggak usah biarin aja orang Indonesia, nggak usah diumumkan. Oh kita menang melawan Indonesia, kita bisa. Oh ini diumumkan. Makanya. Ini diumumkan. Ini kemenangan yang paling menguntungkan dan kemenangan paling tangguh. Kalau Depan termasuk. Terus kemudian tadi si profesor dari Harvard itu ngomong kayak gitu dalam rangka apa? Nggak tahu, ini semuanya begini coba. Udah. Makanya kita tahun aja padahal. Udah. Oke, terusin yang Husnul. Yang digital nih, Husnul. Karena Husnul tadi bertanya. Presiden Asosiasi Teknologi Kompetitif Morgan Reed menyatakan kesepakatan dagang Amerika Indonesia merupakan kemenangan lain bagi pengembang teknologi di Amerika. Jadi Amerika tepuk tangan semua. Wih, dia sorkan. Dia 200 jutaan konsumen di negeri kita yang tercinta ini, termasuk jualan babi. Iya. Daging babi. Dan kemudian produk-produk yang tidak perlu kemudian dikasih label halal. Jadi hati-hati, Mama. Aku masih harus ngomong tambahin hati-hati. Nih si Morgan Reed ngomong lagi. Kami memuji pemerintah Indonesia atas komitmennya untuk bergabung dengan Amerika Serikat dalam mendukung perjanjian Organisasi Perdagangan WTO yang memastikan negara-negara tidak akan mengenakan pajak dan bea cukai terhadap transmisi layanan digital. Mati aja lu. Sebenarnya Bang, ini sebenarnya perjanjian ini draftingnya pasti Amerika dong ya.
ya kan? Iya, iya, iya. Nah, ini dibuat sebelum Indonesia join BRICS atau setelah Indonesia join BRICS? Sudah. Jadi apa gunanya join BRICS kemarin? Cuma untuk nakut-nakutin. Tadi kan ada bukti. Memastikan perdagangan tidak adil, Anda tidak boleh ikutan. Anda mesti menjadi kepentingan Amerika. Jadi Indonesia akan dijadikan orangnya Amerika Negara. di BRICS. ya, Ya orang lah kita ngomongnya negara atau Iya. orangnya Amerika di BRICS. iya, begitu nih perjanjian ini. Ya kita jadi apa? Komprador. Komprador masih untung. Lah kalau kita cecunguk kan jadinya nggak untung. Khusus sebel menggunakan kata cecunguk, dia sebel Kan dia. kita sering gunakan itu kan. Dia sebel dia. Komprador biasanya saya bilang gitu. Oke, saya terusin. Nah, jadi begitulah Husnul. Udahlah, cukup banyak Husnul kalau soal itu ya. Jadi balik lagi kalau Baik, tadi Iya. kita kan bahas tentang negosiasi, ternyata mungkin tidak negosiasi, mendikte, terjadi dikte antara Trump terhadap pemerintah Indonesia, Trump Iya. versus PS kayak Iya. gitu kan. Oke. Ya, jadi yang sekarang ini dipropagandakan Indonesia menang di dalam perdagangan itu karena tarif turun dari 32 menjadi 19, tapi itu kan cuma satu dari sekian. Kita nggak pernah tahu detailnya apa saja yang akan masuk ke Indonesia Oke. dan bagaimana. Saya terusin lagi Husnul, karena tadi Husnul ribut soal data. Ini kata Aaron Cooper, Business Software Alliance. Perjanjian perdagangan AS Indonesia merupakan terobosan yang menghapus tarif pada produk digital tak berwujud, menjamin transfer data lintas batas, dan mendukung perpanjangan including data penduduk Republik Indonesia begitu. Tapi Bang sebetulnya ya untuk diketahui, dulu setelah zaman KPU kan itu database pertama di Indonesia dengan 12 variabel kan KPU yang bikin, ketua saya jadi ketua. Yang namanya dulu kalau masih ingat P4P, pendataan penduduk dan pemilih berkelanjutan dengan 12 variabel. Nah, setelah saya tidak menjadi anggota KPU, itu komisioner berikutnya itu memberikan berikutnya ya, kayaknya iya deh, memberikan passwordnya, dan waktu itu menyatakan bahwa di Komisi 2 loh, ini ketua KPU-nya mengatakan, kita sudah bersihkan, yang membersihkan itu iFast. Bu iFast kan LSM dari Washington. Betul. Jadi sebetulnya sudah sejak dulu data kita itu sudah beredar. Sudah pindah. Passwordnya mereka yang pegang gimana? Iya. Nah sekarang kan kalau itu kan nggak legal kalau menurut saya. Ini dilegalkan. Ini sekarang dilegalkan. Maksud saya begitu loh. Transmisi data including data penduduk Indonesia. Itu artinya, karena sudah sampai pada situ, saya ingin mengatakan ketergantungan struktural Indonesia pada Amerika, ketergantungan struktural Indonesia terhadap Amerika itu diwujudkan, dilegalkan lewat ini. Iya. Dari sumber daya alam. Jadi yang dulu ketergantungan yang it seems itu very subtle, iya, sebetulnya dengan segala trik dan strateginya, sekarang bahasanya orang Jawa kayak gitu, ceto welo written, tertulis dan ditandatangani legal. Tadi, karena jangan sampai Jakarta dijatuhkan oleh Washington. Udah kayak orang nggak beriman aja, kompeten-kompeten, pejabat takut sama. Kalau jadi pemimpin, jadi pejabat jangan takut sama manusia, jangan takut sama makhluk, takutnya pada Allah. Jadi begitu tuh Snul. Jadi kalau sampai bicara soal tadi ya. Mbak tadi Bang. Iya. Tadi itu yang babi-babi tadi itu gimana? Oh ya, kalimat babi sekarang nih. Kan ini the most populous Muslim country in the world. Yeah, oke. Ini pernyataan dari Presiden dan CEO US Meat Export Foundation dan Halstrom. Ya, mereka menyatakan begini. Saat ini ekspor sapi sangat minim karena berbagai hambatan perdagangan. Kami gembira melihat bahwa poin-poin penting yang dirinci dalam pernyataan bersama AS Indonesia mencakup penyelesaian isu-isu seperti perizinan impor,
kebijakan keseimbangan komunitas, dan proses persetujuan pertanaman yang rumit di Indonesia. Baik daging sapi maupun daging babi dari AS gitu ya, yang selama ini dibatasi oleh Indonesia akan diekspor ke Indonesia dan import dari Indonesia untuk konsumen Indonesia menuntut daging merah AS. Kami menantikan penyelesaian negosiasi ini dengan cepat dan perluasan ekspor. Nah, itu berhubungan tadi. Jadi daging sapi sebagai potensi bisnis bagi mereka, daging babi juga sebagai potensi bisnis. Yang aman yang mereka duga sampai 250 juta per tahun. Gitu loh untuk daging sapi saja. Nah, tadi daging babi nggak ada amannya. Nggak ada. Tapi ada kalimat pentingnya. Apa? Penghapusan label tertentu. Berarti nggak perlu itu sapi atau babi kita nggak tahu lagi. Iya. Daging oplosan pun nggak boleh ada label. Oplosan, misalnya begini, daging sapi, daging babi yang dioplos menjadi daging babi dicampur, kan kita nggak ada. Iya. Gimana? Oplosan yang beras aja dioplos gitu. Tapi kalimatnya begini gimana coba? Sampai akhirnya penghapusan label tertentu begini. Mak, dengarkan IC Drill Show. Ya harus perhatikan betul-betul kalau kita belanja, karena nanti akan ada gelontoran daging yang kita nggak tahu, beras saja dioplos. Nanti jangan sampai daging babi, karena babi itu lebih murah dibandingkan sapi kalau di mereka. Maksudnya kita mencegah, kita dibilang kita mau provokasi, mencegah untuk tudingan. Nah ini kan kita cuma membaca perjanjian. Menyampaikan apa yang disampaikan oleh White House. Iya, jadi cuma membaca itu, bacaan itu tertulis dari White House ya. Silakan buka di situs whitehouse.government tanggal 22 Juli sampai dengan 23 Juli ya. Ya tegas nih saya ngomong nih. Iya, silakan buka di whitehouse.government itu tanggal 22 Juli dan tanggal 23 Juli, silakan buka sendiri gitu. Kami tidak sedang memprovokasi. Husnul dan saya Iksan Ridwanusi tidak sedang memprovokasi. Silakan baca sendiri, lihat sendiri gitu ya. Silakan lihat sendiri. Biar kita cuma menyampaikan. Kita cuma menyampaikan itu kan bahasa orang yang nggak mau dikritik aja. Enggak, itu emang katanya pintar sendiri aja kan kalimatnya begitu. Kayak segalanya tahu aja kan kalimatnya begitu. Ya kita tahu bidang kita, kalau kita nggak tahu bidang kita nggak ngomong, kita diem aja kok. Makanya IC Drill Show itu political economy. Ya tentu saja karena Bang Nursi juga di hukum, saya di ilmu politik, Bang Nursi di ilmu hukum, di ilmu ekonomi. Ya saya mengajar itu political economy, Bang Nursi biasanya jadi tamu, perempuan dan politik, partai politik pemilu. Saya pernah 7 tahun jadi anggota KPU. Bikin drafting undang-undangnya juga, komparatif politik, saya menulis disertasi saya tentang Australia, politik perkotaan, pemikiran politik kontemporer, globalisasi dan kapitalisme. Nah ini semua kan ilmu globalisasi dan kapitalisme yang kita kemukakan. Yang kita kemukakan. Jadi masih di dalam kerangka minat dan ekspor kita di bidang itu. Nah, jadi gitu. Jadi balik lagi Bang ya nggak apa-apa. Namanya juga ini. Ini khusus soal terakhir, Sno, karena sudah saya nyampein yang terakhir. Ini menarik nih, karena kita termasuk konsumen gandum ya. Presidennya ngomongnya begini. Presiden and CEO US Wheat Associate Mike Spire. Kami sangat antusias dan bersyukur dapat mengikuti komitmen pemerintah yang luas ini. Termasuk perjanjian yang ditandatangani awal bulan ini antara pabrik tepung terigu Indonesia dan industri gandum AS. Kami berterima kasih kepada pemerintah Trump, perwakilan dagang AS dan Dinas Pertanian Luar Negeri Departemen Pertanian Amerika atas kerjasama mereka yang berkelanjutan bagi petani gandum Amerika. Ya karena gandum itu kita 100%, tapi kita dulu kan juga beli dari Ukraine, ya kan, termasuk gandum itu. Ukraine kan termasuk yang terbagus juga. Kalimat saya bukan itu, Ustaz. Kalimat saya adalah di sini mereka menunjukkan bahwa mereka berjuang untuk petani mereka. Ya balik lagi yang tadi MAGA, Make American Great Again, national interest, tapi dia menjajah negara lain, kan itu. Ya sama juga sih ya, Cina juga demikian kayak gitu, untuk kepentingan warganya
dia menggunakan diksi-diksi ini, semua diksinya ilmiah di dalam konteks itu. Tapi sebetulnya itu neokolonialisme, ya, kolonialisme baru, neo-imperialisme di dalam konteks. Gandum itu 100% tuh, kita terigu kan sebetulnya pakai gandum ini, padahal ternyata terigu itu juga. Tapi datang dari Australia banyak. Iya, Australia termasuk yang besar dalam konteks. Karena Australia itu pemerintahnya memberikan tarif, mengurangi tarif. Pokoknya dia itu, Amerika sampai marah karena dia mengurangi yang tarifnya itu untuk, jadi nggak diambil pajak untuk ekspor. Makanya dia bisa bermain di tingkat internasional. Karena apa? Karena Partai Nasional Australia yang itu koalisi dengan Partai Liberal, harusnya dia proteksi petaninya, petani gandum. Makanya kenapa gandum Australia termasuk yang beredar di global kayak gitu, pasar-pasar global. Amerika marah dengan itu waktu itu. Tapi ya ini urusan domestik petaninya dia. Nah, Indonesia pada saat petani kita mendapatkan subsidi pupuk, subsidi apa lagi, bibit, IMF menegur, terus kita menginjek petani kita. Bagaimana itu? Jadi siapa yang sebetulnya rezim pemerintah ini melindungi segenap tumpah darah Indonesia atau tumpah darah asing? Jadi konstitusinya gimana? Nah, itulah. Jadi kayak gitu, Bang. Jadi gimana? Apa pesannya? Kalau saya pesannya nanti sama emak-emak aja. Pesannya pertama, kalau memang DPR itu wakil rakyat, kalau memang partai politik itu menjadi channel agregat aspirasi masyarakat, aspirasi rakyat, dan dalam Undang-Undang Dasar 2002 kalian adalah satu-satunya channel untuk mewujudkan aspirasi rakyat, maka tunjukkan pada rakyat bahwa kalian adalah pertahanan terakhir dari kedaulatan ekonomi Indonesia. Jadi buka telinga, buka mata. Siapa sebetulnya yang menjadi telinga dan mata dari rezim hari ini? Saya nggak tahu. Jadi yang pasti, yang saya cuma berkali-kali bilang waktu pertemuan kemarin hari Jumat kita diskusi, saya bilang begini, ini kata benteng terakhirnya ada di DPR. Apakah mereka mau meratifikasi atau tidak? Oke. Perjanjian luar negeri kan harus diratifikasi. Kalau mereka meratifikasi, ya sudah habis. Ya, tapi kan kita tahu bahwa pendukung presiden adalah DPR. Dengan pasal 6 ayat 2 itu, begitu. Jadi sebenarnya nggak ada harapan. Tapi dalam ilmu ekonomi, dalam ilmu politik, tepatnya ekonomi politik gitu ya, suka tidak suka kalau memang dia adalah satu-satunya kanal pada agregasi aspirasi gitu ya. Agregasi kepentingan, aspirasi gitu ya. Maka mestinya DPR kali ini bersuara bahwa mereka mempertahankan kedaulatan ekonomi. Ya, kalau dia juga jatuh maka ya sudah. Ya, kedaulatan dijual dengan harga murah. Ya. Tanpa rasa malu pada asing dan asing. Ya. Itu yang terjadi. Dan jadi, itu kali ini omongan Husnul mendapatkan bukti tambahan. Saya pikir itu. Dan mak-mak, untuk mak-mak perhatikan nanti kalau belanja, karena biasanya mak-mak belanja. Saya sih sejak Gaza itu kita punya daftarnya, setiap kali apa kayak gitu kita lihat. Tapi ini kan yang retail, sementara yang gelondongannya kan mak-mak nggak ikut itu di situ. Betul. Tapi ya, insya Allah. Jadi sebetulnya kalau kita mau ini nggak usah takut dengan makhluk kayak gitu kan. Kembali lagi kan kita negara Pancasila. Pancasila itu sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa. Jadi Trump yang Maha Kuasa kayak gitu kan. Nah ini juga penting. Saya pikir itu mudah-mudahan dialog, conversation kita, percakapan kita, saya Husnul Arya bersama sahabat saya Dr. Ihsanuddin Nursi bermanfaat. Amin. Kalau salah itu dari kita berdua, yang benar hanya dari Allah. Saya pikir di situ mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Racikan Berita 1.